Ya, baru-baru ini beredar begitu ya surat edaran dari Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir soal rencana pengangkatan staf ahli untuk direksi-direksi BUMN yang sontak sejumlah pihak mempertanyakan soal tujuan perampingan dari BUMN. Kalau surat edaran ini juga dijalankan akan menambah juga jumlah orang yang tentunya menambah juga pengeluaran bagi BUMN. Kita ulas di pagi hari ini gaji staf ahli yang setinggi langit. Jadi kita lihat dulu ternyata sebenarnya ada surat edaran dari Menteri BUMN Erick Thohir tertanggal 3 Agustus 2020. Ini adalah surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri BUMN plus capnya ada juga tanda tangan dari Pak Erick Thohir. Jadi surat edaran dengan nomor SE 9/MBU-08/2020 ini menerangkan soal pengangkatan staf ahli bagi direksi-direksi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Jadi dalam surat edaran tersebut, direksi-direksi ini bisa memperkerjakan staf ahli, jumlahnya itu maksimal adalah 5 orang setiap satu direksi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan juga kemampuan perusahaan. Selain itu juga direksi ataupun selain direksi BUMN. Selain direksi BUMN juga dilarang memperkerjakan staf ahli. Jadi kalau komisaris atau staf dari BUMN nggak boleh nih punya staf ahli ya. Jadi staf ahli ini bertugas untuk memberikan analisis dan juga rekomendasi penyelesaian atas permasalahan strategis dan juga tugas lainnya di lingkungan perusahaan BUMN yang berdasarkan penugasan yang diberikan oleh direksi dari BUMN. Selain itu juga dari staf ahli ini menerima penghasilan atau gaji yang diterima oleh staf ahli. Gak tanggung-tanggung sebenarnya, nilainya bisa maksimalnya ya, ini maksimalnya bisa mencapai 50 juta rupiah per bulannya. Dengan memperhatikan atau tetap memperhatikan bagaimana kemampuan perusahaan untuk bisa menggaji dan juga membayar gaji dari staf ahli tersebut. Lalu kita lihat apalagi yang menjadi syarat begitu ya. Ini adalah syarat-syarat juga untuk menjadi staf ahli adalah masa jabatannya adalah paling lama 1 tahun. Jadi staf ahli itu hanya boleh 1 tahun, tapi bisa diperpanjang lagi 1 kali selama 1 tahun masa jabatan tersebut. Artinya bisa sampai 2 tahun begitu ya. Dengan tidak menghalangi hak direksi untuk bisa memberhentikan sewaktu-waktu dan tentunya staf ahli tersebut bisa diberhentikan oleh direksi. Jadi staf ahli tidak diperbolehkan juga merangkap jabatan sebagai staf ahli di BUMN lainnya. Nah, tidak boleh juga merangkap jabatan sebagai dewan direksi ataupun direksi BUMN dan juga dewan komisaris di BUMN atau mungkin anak perusahaan atau cucu-cucu perusahaan dari BUMN. Tidak diperbolehkan juga merangkap jabatan sebagai sekretaris dewan komisaris BUMN atau mungkin anak-anak usaha BUMN lainnya. Nah, rencana ini tentu mendapat sorotan begitu ya, apalagi soal tugas dan juga fungsi staf ahli. Apalagi para direksi BUMN ini juga dinilai begitu, ini ada sudah ahli-ahli di bidang masing-masing. Makanya diplot-plot menjadi direksi BUMN karena sudah ahli. Nah, ditambah lagi ada Dewan Komisaris yang notabene juga bisa memberikan masukan, arahan atas mungkin sebuah permasalahan yang strategis di BUMN-BUMN tersebut. Jadi kita bakal hitung-hitung berapa sih pengeluaran Badan Usaha Milik Negara atau mungkin BUMN-BUMN dan Kementerian BUMN juga tentunya ya, untuk tentunya sekitar kurang lebih ada 107 BUMN. Jadi kita tahu bahwa ada 142 BUMN yang sudah dirampingkan oleh Bapak Erick Thohir begitu menjadi 107 BUMN. Nah, kalau kita lihat ada jumlah jadi kita hitung-hitung ini berapa sih pengeluaran dari BUMN atau Kementerian BUMN misalnya ya. Jadi kita hitung-hitung pengangkatan staf ahli direksi BUMN. Kalau saja staf ahli dari direksi BUMN ini ada 107 BUMN. Jadi jumlah BUMN itu kita anggap saja ada 107 karena sudah dirampingkan begitu ya. Jumlah direksi kita ratakan satu BUMN ada 5 direksi. Jadi 5 direksi per BUMN. Jadi kita kali 107 dikali 5. Jadi 107 dikali 5 BUMN dan bisa dikatakan jumlah maksimal staf ahli itu satu direksi ada 5 orang. Jadi anggap saja per direksi ada 5 staf ahli. Jadi 5 kali 5 25 staf ahli dalam satu BUMN. Kalau kita kalikan dengan 50 juta rupiah jumlah maksimal ya. Jumlah maksimal. Jadi ada kurang lebih sekitar 2.675 staf ahli untuk 107 BUMN. Kita kalikan dengan 50 juta rupiah gajinya untuk satu orang staf ahli ini maksimal ya. Itu adalah sekitar kurang lebih 133 miliar per bulan yang harus dikeluarkan oleh BUMN tersebut ya. Atau seluruh BUMN 107 BUMN ini 133 miliar. Jadi kalau dalam setahun kita kalikan 12 lagi. Berarti ada sekitar kurang lebih 1,6 triliun rupiah dalam 1 tahun hanya untuk belanja staf ahli. Pertanyaannya, urgensinya dari staf ahli ini apa? Ini juga yang menjadi pertanyaan atau yang dipertanyakan oleh mantan sekretaris BUMN Said Didu yang juga kerap vokal begitu ya bersuara. Kita lihat apa sih yang dikatakan oleh Pak Said Didu.
Jadi Pak Said Didu bilang, apakah BUMN ini sebagai penampungan dapat kopi begitu atau mendapatkan kopi dari surat edaran begitu dari Menteri BUMN. Jadi yang mungkin dipertanyakan oleh Pak Said Didu, apakah komisaris itu dan direksi itu ini bukan ahli, jadi butuh ahli lagi untuk mendapatkan mungkin masukan atau sekedar sharing begitu ya bisa dikatakan. Terus akan ada tambahan lebih dari 1.000 jabatan staf ahli, bukan lagi lebih 1.000. Tapi kalau kita kali-kali misalnya tadi 2.675 staf ahli. Setelah komisaris untuk dibagi-bagi. Jadi menurut Pak Said Didu, ya kalau komisaris dibagi-bagi, terus staf ahli juga ada lagi. Jadi kayak ada bagi-bagi jabatan lah istilahnya kata Pak Said Didu ini di tubuh BUMN. Ini mohon konfirmasi dari Kementerian BUMN. Jadi mungkin Pak Said Didu minta pencerahan begitu dari Kementerian BUMN. Ya tentunya dengan hadirnya staf ahli dari BUMN ini, kalau benar-benar terrealisasi begitu ya, ini harapannya sebenarnya bisa membawa sebuah perbaikan pada kinerja BUMN. Karena salah satu tugas dari staf ahli memberikan analisis dan juga rekomendasi penyelesaian atas permasalahan strategis. Jadi kalau punya staf ahli, nggak ada lagi alasan untuk tidak berlari kencang untuk BUMN-BUMN di negeri ini.